Ide khotbah minggu biasa kedua. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Samuel bab 3 ayat 3b sampai 10. Bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 6 ayat 15a ayat 17 sampai 20. Injil diambil dari Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Bacaan pertama menggambarkan tentang pengalaman Samuel mengenal Allah. Samuel mengenal Allah ketika dia tidur di bait Allah bersama Eli, ayahnya. Inisiatif dimulai dari Allah. Walaupun pada awalnya Samuel salah mendengar suara yang disangkanya dari ayahnya, namun Eli, ayah Samuel, menolong dan mengarahkan Samuel, anaknya, untuk mengenal Allah. Samuel menuruti semuanya dan akhirnya mengenal Allah. Karena Samuel mengenal Allah, Samuel mengenal pula bahwa Tuhan menyertai dia. Allah menggunakan perantara manusia yang sudah mengenalnya untuk mengenal dirinya. Eli, ayah Samuel, dipakai sebagai perantara agar Samuel dapat mengenal Allah. Bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menggambarkan ciri orang yang mengenal Allah. Paulus menggambarkan sebagai berikut: yang mengenal Allah tidak salah menggunakan tubuhnya seperti menggunakannya untuk bercabul. Yang mengenal Allah akan mengenal pula bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus yang pada waktunya akan bangkit bersama Kristus. Yang mengenal Allah ialah orang yang menjadi satu roh dengan Kristus dan menjadi bait Roh Kudus. Injil yang dikisahkan oleh Yohanes menggambarkan bagaimana Yohanes memperkenalkan diri Yesus sebagai anak domba Allah kepada Andreas. Dengan melihat dan mengenal Yesus, Andreas bertindak mengikuti Yesus. Andreas kemudian mengajak Simon untuk bertemu dan mengenal Yesus. Simon akhirnya bertemu dan mengenal Yesus juga. Yohanes menggunakan matanya untuk melihat Yesus yang lewat. Yohanes menggunakan mulutnya untuk mewartakan Yesus yang berkeliling dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Satu ide yang bisa dikembangkan sebagai permenungan dari ketiga bacaan hari ini adalah Allah senantiasa memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah memperlihatkan dirinya kepada manusia melalui perantara Eli, ayah Samuel, dipakai untuk memperkenalkan Allah kepada Eli. Yohanes dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan Yesus kepada Andreas, dan akhirnya Andreas juga dipakai untuk memperkenalkan Yesus kepada Simon. Allah senantiasa memperkenalkan diri kepada manusia agar manusia sungguh mengenalnya sebagai Allah yang senantiasa mencintai. Dari pihak manusia,
perlu menunjukkan sikap responsif. Sikap responsif artinya bersedia memberikan jawaban kepada Allah. Manusia perlu menunjukkan reaksi yang terarah pada pencarian akan Allah sendiri. Orang beriman semestinya adalah orang yang mengenal Allah. Sebagai orang yang beriman, sejatinya percaya bahwa Allah senantiasa menyertainya. Orang beriman juga seharusnya sampai pada pemahaman bahwa Allah tinggal dalam dirinya. Allah berdiam di dalam diri manusia. Maka diri manusia itu adalah bait Allah. Dan Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan kamu peroleh dari Allah?" Pertanyaan yang penting direnungkan melalui ide di atas ini adalah, apakah orang beriman sungguh mengenal Allah? Apakah orang beriman sungguh mengikuti Yesus dan sungguh respon akan panggilannya? Apakah orang beriman menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus dan bait Allah? Dan apakah umat beriman memakai alat tubuh untuk mewartakan dan memperkenalkan Allah? Banyak orang beriman yang sungguh mencari kehadiran Allah, respon akan bisikan Allah, dan selalu mencari kedekatan akan Allah lewat doa, devosi, tekun meditasi, berziarah, dan memakai seluruh tubuhnya untuk mendengar Allah dan memperkenalkan Allah kepada sesama. Sebaliknya, tidak sedikit juga orang mencari di luar suara Allah, suara kehendak pribadi, suara reklame, suara iklan, suara dunia, suara harta dan duit, hingga menyalahgunakan tubuhnya. Manusia menutup telinga untuk tidak mendengar, tidak memakai mulutnya untuk mewartakan, tidak memakai kakinya berkeliling memperkenalkan diri Allah, dan tidak menggunakan matanya untuk melihat kebaikan. Setiap orang diajak untuk semakin mengenal Allah yang dimulai dari dirinya sendiri. Setiap diri terdiri dari tubuh dan jiwa, dan anggota tubuh Kristus dan jiwa yang mengandung Roh Kudus. Manusia perlu memelihara dirinya dan membebaskan dirinya dari percabulan. Dengan cara demikian, manusia semakin mengenal Allah dan Allah semakin mengasihinya. Manusia perlu melakukan dengan tulus ikhlas dan perlu memelihara kekudusan tubuhnya yang menjadi bait Allah. Dengan demikian, semakin meraja dan berdiam Allah di dalam dirinya. Amin.